Ya udah, nggak sama ya. Dipanggil ini Acil kedua ya. Acil pertama. Acil pertama ini. Ini Acil pertama ya. Ladies and gentlemen, CEO atau owner dari Beyond Combat. Joshua Marcella. Me gusta tomar mis copas, ha sido mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Sama kejam ke gua kontol. Dia doang. Ya! Basah anak anda. Sofa baru dicuci. Sofa baru dicuci. Ayo kita ngepel! Energinya sangat-sangat sama ya sama kita ya. Ini kok kamera banyak banget ya? Hah? Iya. Ya! Iya! Ya, silakan siapa yang bisa samain energinya silakan. Makasih ya, Bang. Botak. Duduk. Siap, sehat. Alhamdulillah. Iya! Nah, samain deh. Pak. Kok dia lemes sih? Siapa? Ini. Kenapa Hah? Kenapa dia? Apaan? Gak ada gua maraton anak alkohol. Banyak ngomong sama Selos nih, ntar. Beyond Combat diundang gua komentator tapi nggak pernah diundang lagi. Enggak, ini siapa yang kenapa dia di sini? Siapa yang mengizinkan dia di sini sih? Siapa sih? Dia datang, minum ngoceh dari siang. Hilang, Selos datang dia masuk. Gak ada, gua diselimut coy ngentot. Gak ada, udah ngobrol. Ada dua orang gila. Terus mulai ikut deh. Aduh, sorry. Tapi keren banget lu menurut gua. Apanya? Marathon season 3. Boleh? Ya boleh, masa nggak boleh? Kan ini acara lu pada ya. Tapi kan gitu kan kita menghargai bintang tamu. Siapa yang bintang tamu bikin lu nggak nge-vape sama ngerokok? Andrew, baby Andrew. Kayak Sora? Iya, SW kita itu nggak? Oh iya, enggak juga. Keren ya. Lu berarti menghargai tamu banget ya? Iya. Tapi banyak orang yang nggak hargain gua. Wah. Sono lagi ya. Contohnya? Lihat langsung. Ini nggak bisa disapu. Oh gitu. Nggak bisa disapu ya. Jangan ya. Live ya? Udah. Live. Gue lupa ini lu. Gue lupa ini Selos. Ayo dong. Gue lupa ini Selos. Sorry. Ya udah. Nggak standar lah. Congratulations udah punya baby. Yeay! Selamat. Namanya? Namanya Ilya Graceo Mulyardo. Artinya? Ilya itu kayak Elia, Nabi Elia. Elia, oke. Elia. Artinya my God is Yahweh. Kalau Graceo itu grace kan artinya berkat. Berkat. Ditambahin CEO. Graceo. Berkat menjadi pemimpin gitu. Kayak Bretisan gitu. Anak berani. Graceo. Kenapa harus kayak gitu? Grace. Dion. Calon CEO. Ya berkat menjadi pemimpin gitu. Mas. Mulyardo. Nih, Kang Bakmi, tolong nih Kang Bakmi nih nyanyi. Diam kontol gua udah gendong di sini nih. Terus. Mulyardo tuh nama gue typo sebenarnya. Nama gue Joshua Marcelos Mulyardo. Mestinya tuh Murialdo. Murial. Mestinya. Harusnya. Iya, nama Santo gitu. Oke. Terus jadi Mulyardo. Nah, gue pikir kalau gue mau jadi konglomerat harus ada nama konglomeratnya. Oh, nama belakang. Iya, Mulyardo gitu. Ya, apa Halim? Mulia. Iya, Mulyardo Mulia. ini. Iya, Iya. mikirnya gitu. Udah. Udah, kan hanya nama doang. Ya udah, thank you udah datang ya. Enggak, Selos. Kita foto bareng. Udah cepetan. Kocak-acak nih. Tapi ini tuh setupnya keren banget nih, berapa orang di sini? Kru total Heeh. 25 lah ada gitu kira-kira. 25. 25 sampai Atap Anda gocap.
Panda sekarang ada. Apa enggak kalau yang Panda hitung 20 orang memang. Karena yang dia 17 nih. Dia sendiri gede deh. Oh iya. enggak kalau rolling yang rollingan ya kalau di tengah rollingan adalah Total. Gocap. Cuma kalau yang in charge paling 23. 23 ya in charge. 23. 23 tuh ngapain aja ya? Makan, gabut, Ngopi. kerjanya nggak bener. Nah, kalau gabut ngapain digaji? Cat aja. Itu bentar lagi. Tapi kalau nggak ada 23 orang itu jalan ini. Ntar dulu nih. Jalan? Enggak. Enggak ya, enggak jalan. Enggak. Jalannya 1, 2, 3. Tuh udah sakit hati kan? Lu lihat, udah geremet-geremet giginya. Enggak emang begitu deh, emang begitu mah. Kenapa? Camu. Emang camu. Si Mase lu, tuh Mase. Gila lu. Gue nggak nyangka sih tapi ini kalian jadi gue maraton episode 1 lu. Iya. Satu sih. Tapi lu tau nggak kenapa maraton sukses? Karena episode 1 season 1 kita berdoa. Oh, yang waktu itu kita doa. Iya. Karena kita berdoa. Iya, buat gue isinya buat. Kita berdoa, kita tumbah Quran ke lu. Bisa menjadi pemimpin yang baik. Semoga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karyanya bisa diterima banyak orang, melimpah. Ada nih pasti ada nge-clip. Oh iya. Ini kan tukang tangan lu. Iya. Iya kan? Bener ada gua nggak ada waktu itu. Masih di rumah lu itu. Iya. Nanti berarti tutupnya harus pakai doa juga. Tapi season 2 dia nggak datang tapi yang nggak ada ya. Nggak diundang. Kan Sibuk Bion. Tahu dia marah tuh. Kita lagi sibuk. Lagi sibuk Bion. Bukan nggak diundang, gua save the best for the last. Oh, bukan hari terakhir. Hah? Gua diundang. Tapi jujur, Hari terakhir lu ada plan mau ditutup kayak apa nih season 3? Ya nggak boleh tahu. Tapi ada plannya. Udah. Plannya dari ini. Keren, pasti keren. Gila. Pecah. Pasti keren. Lu pasti bawain lagu gitu kan. I was flying high in a small cage. Lu kesini. Enggak lu kesini bawa apa? She's the one. Yes, it is. Karena jangan langsung ke gua lah. Kita lengkapin dulu itu lagu sampai selesai. Udah, lu bawa apa? Bentar, lu bawa apa sih? Kan lo itu request kita katanya mau sparring. Udah bego. Ah. Terus gua tadi udah bikin TikTok, udah ada yang anjing. Aman buat kantor. Udah aman aja. Belum buat apa? Tapi emang gua nggak tahu kalau tamu maraton itu rahasia. Yuka versus Jot, Arab versus Brevi, Ale versus Ibot. Itu stop komen. Gak usah dilawan-lawanin gitu. Lu waktu itu mau begitu. lawan apa boxing? Lu tau gak gue mau kesini podcast ya? Lu tau gak sebenarnya gue mau kesini? Kenapa? Gak jawab, ntar aja di podcast. Pas jawab, gue sebenarnya mau tinju gitu. Iya. Lu kalau dia tinju mau lawan siapa menurut lu? Dia aja. Muka lu kenapa Kalau gitu? masuk. Kenapa di dalam gua gitu? Menurut lu? Aduh, nggak tahu. Gua harus tanya dia aja. Gak ada. Harusnya sepadan. Yang sepadan menurut lu siapa? Lu sakit ya? Gak usah sebut nama, gak usah sebut nama. Gak usah sebut nama. Kena champagne ini. Harus tua. Orang sepadan. Lu sama Densu tuan mana sih? Ya Densu dong. Oh iya. Beda berapa tahun sih? 70. Enggak, masa beda 70 tahun? Emang dia ini. Gue juga gak mau. Tadi kasih lihat project. Nih project 3 miliar. Mau lu project 3 miliar? Nggak nolak. Nggak nolak. Kita mau ambil ya. Tapi Dua aja kita ambil ya. Dua. Satu. Oke, satu. Ya, tapi gue setiap ketemu Marcelo tuh sebenarnya ini bullshit lah ya. Terserah mau bilang bullshit apa segala, cuma gue penasaran banget. Kok lu umur segini ya, anjing bisa bikin Bion segede gitu tuh gimana ya? pertanyaan sih. Kayak gue nggak bisa deh. Itu tuh kegedean anjing. Otaknya dari mana sih? Otak Iya, dari gede kayak banget, anjing. Dana White coy, Dana White. Karena Selos itu literally disamain sama Dana White. Seperti orang UFC. Gimana ya? Serius, Cok. Gue tuh sekagum itu sama Iya, bener. lu dan Otak bisnisnya gila. Bion. Gue how on earth? Gue selalu bahas sama Cynthia. Kok orang bisa ya sih? Pinter dia. Tapi Maksud umur ya, umur. Aduh, kok bisa gitu? Kok hebat? ini jadi lu nanya kunci sukses ya? Ya, Bion. Bion.
Selain Kenapa lu passion buat ya, Bion? karena Kenapa? harus passion kan. Ini jawaban serius ya, itu jawaban bercanda ya. Kalau serius tuh orang selalu bilang, lu tuh sukses karena lu ganteng, lu sukses tuh karena lu pinter gitu. Lu sukses tuh sebenarnya kuncinya Tuhan gitu. Dan Tuhan Yesus. Ayo kita tumpang tangan lagi. Tapi beneran, nih gue cerita Bion 1. Gue cerita Bion 1. Komentatornya gua tuh. Komentatornya gua tuh. WS sama Dia marah, sama dia marah, Mesa. akhirnya komentatornya mabuk katanya. Tapi WS ya? jujur-jujuran itu gua bener-bener kan bertiga. Tapi itu komentator gak ada yang bener sih. Andika sama Mesa pernah lo one part lo, ngerti lo. Tapi Ya, kenapa ya nggak? Ini ada yang dikoreksi gak? Coba. jadi gini janjian, dua-duanya ridersnya minuman. Yang satu minta whisky, yang satu minta amer. Segitu. Tapi 8 botol. Siapa Iya kan? Kata gua gelonggongan nih. Iya kan? Nah, baru match pertama. Jadi kita nggak ada yang nyangka bahwa streamnya tuh bakal sebanyak itulah. Masa sih? Pas pertama kali Bion stream, Bion 1 Lu mana? gak nyangka. Jadi gua Pertama banget soalnya. Pertama banget. Dulu Pilot tuh project. gua kalau sportainment ya, ini kita ngomongin sportainment kan ada Vindes, Pasti. ya kan? Vindes tuh paling gede tuh Sport waktu itu. ya. Biar ke Dia main bulu tangkis kan, sama dua-duanya. Ya. bulu tangkis 300-an berapa ribu gitu. Jadi gua waktu itu bilang dalam hati gua targetnya pas lagi Lanjut. main match Paris lawan KJ, gue target gue picking di 300.000 tuh udah gak apa-apa deh gitu. Karena waktu itu gue tuh satu gue bikin hari Kamis. Terus abis itu Timnas Day. Indonesia lawan Palestina. Oh, ada tanding bola juga hari itu. Tanding bola, terus peresmian Jokowi datang lah waktu itu. Jokowi masih presiden tuh. Datang meresmikan satu stadion gitu. Jadi gue pikir gue nggak ini karena pasti kebagi dua dan gratis juga waktu itu Timnas Day. Terus gue pikir nih main match 300.000 lah gitu. Terus gue bawa doa dong, terus gue pikir Tuhan mau kasih apa, Tuhan kasih lah gitu. Baru mulai stream nih, countdown, 375.000. Belum masuk fighter gue. Itu masih gue, WS sama Bang M. 370.000 kata gue. Dia kayak dapat kayak punya kredit gitu. Nah, dia pertama. yang anjingnya sebenarnya pada kasih tahu. waktu itu sebelum stream semua nih Bang WS sama M bilang gini, kalau fighternya jelek, gue bacot-bacotin anjing, pasti nggak jelas nih. 370.000, diem semua anjing, bingung mau ngomong apa, ya dia memukul. Ya lumayan ya, Teknikal, langsung teknikal. gitu. Terus tiba-tiba masuk, kan waktu itu cuma 5 match gue ingat. Cuma 5 match ketiga tuh udah 670.000. Oke, anjing. 670.000 kucingnya. Itu gila banget. Terus gue, wah itu gue komentator cuma 670.000 orang di rumah menonton, saudara-saudara gitu-gitu. Terus tiba-tiba sebelum walk in main match, selesai match terakhir tuh main match 600 picking di 700. Mereka selesai fight, gue pikir ngedip dong. 900.000. Gokil. Bion 1 tuh ya? Iya, 900.000. Tapi kontroversi gak itu matchnya? Enggak lah. kan? Enggak. Aman kan? Aman itu. Aman. Terus gila. Paris masuk, terus KJ masuk. Ronde pertama doang tuh. 1,1 terus 1,2. Set. Anjing itu gila banget tuh. Terus dari situ gue bilang ini nggak mungkin hasil kerja keras gue, ini Tuhan punya angka. Gue bilang gitu. Dan kan seminggu setelah itu kan masa-masanya orang bersombong diri dong. Ya. Screenshot, live stream, terus ya gitu-gitulah. Ya, average view duration berapa? Iya, average view duration pick berapa comment apa gitu-gitu. ya. Nah di situ tuh gue nggak bisa karena momen itu tuh gue nggak boleh main sosial media adalah. Oke. Pokoknya gue di karantina gue nggak boleh main sosial media. Terus udah gitu live stream gue di copyrightin.
Oke. Terus di copyrightin yang buat streamnya itu harus diturunin dulu. Nah di situ gue mikir, oh ini emang bener-bener Tuhan yang kasih ini angka dan gue sama sekali nggak boleh ngeklaim itu. Oke. Dalam waktu 3 minggu tuh, gue bawa seperangkat alat tinju. Sama meja pijit buat ala yang kecetit. Gitu. Ya nanti guys, gelut. Gitu. Ini gelut ini. Iya. Ayo lah, boleh lah, seru lah. Nah, Niko belajar tuh. ngobrol dulu baru masuk. Ngobrol dulu. Viewer 300.000 kita adu Aloy lawan Reza Arab perebutan tahta Maroko. Siapakah King AAA? Real King, the real Apakah King. AAA antek-antek Arab atau AA antek-antek Aloy? Seperti yang gue bilang langsung gua udah ngalah gua. Pukul bang. Tapi kita semua sayang Ija Ayam. Sayang. Menurut lo orang kenapa Bion? Balik lagi, kenapa Bion bisa semeledak itu? Kalau menurut gue ya, karena dia loud banget. Apa sih? Ekspresif, loud di sosial media. Dia bangga sama acaranya. Dia orang merasa dan melihat kalau dia merasa memiliki acara itu gitu. Makanya bisa semeledak itu gitu. Dan terus kan selama lu biar kan ada beberapa misalnya kayak ada kesalahan yang lu lakukan terus lu membuat evaluasi dan koreksi di situ kan. Itu yang juga bikin orang juga oke walaupun ini acara baru tapi oke lu mau evaluasi, lu mau jadi lebih baik lagi dan mungkin pada saat itu kan juga jenis tontonan seperti Bion itu kan nggak banyak gitu loh. Dan itu kan juga kayak seru lah namanya pukul-pukulan orang pengen nonton, pengen lihat gitu dan dikemas dengan baik aja. Kenapa lo nggak buatnya kayak MMA atau kenapa harus boxing doang? MMA gue capture One Pride MMA. Gue gak mau overlapping sama sekali. Jadi memang gue udah tahu itu ranahnya One Pride lah. Terus apa ya? Tapi kalau dibilang karena kepemilikan dan lain-lain, menurut gue masih banyak star power yang menurut gue lebih pantas dapat angka itu. Enggak. Iya. Lu cok. Masih ada Deddy Corbuzier, dia masih bisa lanjutin. Tapi dia nggak buat. Kenapa lu nggak buat? Hah? Kan itu ranah lu berarti. Kayak bisa lu buat sebelum dia orang buat. Kayak ada chance-nya gitu loh untuk buat. Mereka kan Rans bikin. Superstar. Tapi maksud gue, menurut gue itu mestinya angkanya mereka karena kan mereka udah Menurut well established. Cuman POV lu. Lu tapi enggak dari gua mah. Lu Joe. Iyalah. Beda dong. Bion mah udah di internasional bro, di Indonesia lah. Bion Combat bro. Apa yang lu lihat kan beda sama apa yang Iya, orang-orang lihat. lihat toh. Kalau menurut gua ya, dari semua judul-judul kita nonton acara combat sport, Sales tuh Bion tuh paling berhasil untuk diam dulu kalau gua hajar lo ya. Sales tuh paling berhasil untuk ngebikin orang tuh jadi mau peduli sama fighternya gitu. Betul. Di brandingnya itu menurut gue bagus banget gitu. Itu juga. Ya walaupun bukan nama-nama selebgram, influencer gitu, emang beneran fighter, tapi di brandingnya itu beneran sebagus itu sampai orang tuh mau peduli sama fightnya gitu. Tapi gue itu nggak branding. Salah kalau orang bilang gue branding. Kalau branding kan gue pilihin brandnya. Lu gini ya, lu gitu ya gitu. Maksudnya kata branding ya. Kalau gue ngerasanya gue tuh mengamplify. Karena everybody is unique menurut gue. Jadi sebenarnya banyak fighter-fighter yang menurut gue bukan tipe orang yang orang sukain gitu loh. Misal contoh ya, buat gue apa yang Maraptom lakukan ini adalah amplifying kalian semua punya personality. Aloy dari dulu udah begitu. Dari dulu. Iya, Bang Niko dari dulu udah begitu, gue kenal. Bangsat. Bang Gir dari dulu begini, emang full Iya. service. Bener. Ini orang-orang yang gue kenal sebelumnya ya. Jadi buat gue tugas gue tuh amplifying sebenarnya. Mereka tuh punya pesonanya mereka sendiri. Either yang mereka drill, either yang mereka unlock setelah fight. Tapi platform gue rasa Tuhan bikin itu jadi platform yang tepat. Gitu. Jadi menurut gue, karena gimana ya? Gue nggak ngerasa gue try hard ke arah sana. Sorry gue nanya, Bion ini gue tanya kayak mau bawanya ke
ranah boxing doang atau bakal masuk Ya. masih Make sense. yang beda? Make sense. Kan sekarang kan gue ada boxing dan kick striking kan. Ya. Ya. Kick striking ini kan rules yang gue bikin sendiri. Kalau gue pribadi sekarang gue lagi meng-establishing si kick striking ini supaya What the hell is kick Striking. jadi kan Apa itu? jadi gini, contohnya ya, dulu tuh belum ada namanya MMA. Sebelum UFC ngadu-ngaduin orang karate sama orang jujitsu, orang judo sama orang boxing gitu-gitu. Jadi dulu bahkan belum ada namanya. Sampai akhirnya ada Pride FC di Jepang yang bikin rule setnya itu lebih jelas lah. Oke. Pride FC namanya. Terus UFC dulu dibilangnya tuh human cockfighting. Human cock. Iya, jadi kayak sabung ayam orang, sabung orang, human cockfighting. Itu turnamen coy. Kayak Street Iya, Fighter gitu satu lah. hari. Itu lu tanding sama berapa orang, bukan kayak sekali fight Di selesai. satu hari yang sama langsung kelar gitu. Tanding turnamen. Yang kalah Oh, harus nyerah atau KO. Harus nyerah atau Nggak ada. nggak ada pilihan. Nah, jadi waktu itu tuh sempat ada problemnya, mereka aturannya tuh udah sampai anjir, ini fight-nya ada yang satu ronde. Kan itu berarti satu ronde doang. Sampai 9 menit, Iya, 10 menit bener-bener. orang bosen. Akhirnya diregulate sama Dana White itu dia pergi ke temennya yang punya kasino namanya Fertitta Brothers. Oh, yang Dia kemudian. ya dia nonton UFC juga lah. Dibeli terus dia urus ke Nevada Athletic Commission. Dia bikin ruset MMA yang versi Amerika. Terus apa namanya, the star is aligning lah buat gue ya gitu ya. Pride FC itu di run sama mafia di Jepang, Yakuza. Nah, Ini sorry. Ini valid. valid. Jadi kalau mau dicari di Wikipedia apa di ChatGPT, Itu mana kayak gitu. iya. Faktanya. Jadi Pride FC di run sama Yakuza disuruh tutup sama pemerintah Jepang. Akhirnya dijual ke UFC, dibeli sama Fertitta Brothers. Itu pun belum cuan tuh. Gitu. Jadi pemain-pemain Pride FC semua pindah ke UFC. UFC jadi satu-satunya tempat Badan. orang nonton lah. Sarana. Iya. Sorry Los, gue nanya nih. Liga yang paling established. Gue nanya, lu sebagai promotor, tapi kenapa lu tanding juga di situ? Apa pembuktian diri lu? Jujur, mestinya Beyond 2 itu mestinya Randy KJ Oke. main fight-nya. Oke, Kickboxing. Randy sama KJ ya. Iya, mestinya. Akhirnya itu terjadi Beyond 3 ya? Akhirnya terjadi Beyond 3. Terus udah nggak ada main fight, Erlangs nantang gua, terus gua pikir ya udahlah gitu. Terus menurut gua kalau misalkan gua fight setelah itu juga kayaknya udah nggak bisa seiring berjalannya makin gede. Gitu. Jadi gua bilang ini kalau memang gua jadi fight, ya udah ini biar jadi fight gua lah, Erlang dah gitu. Tapi lu mau ada fight lagi gak? Atau enggak? Udah Nggak cukup bisa di situ sih. aja? Nggak bisa dan udah nggak direstuin juga gua. Oh, oke. Gitu. Fokus udah bukan sebagai fighter. Iya. Promotor aja kan? Ada promotor karena nggak gampang. Tahun ini gue 6 acara, 3 matches, 3 showbiz itu. Tapi gue kudos ya nih buat semua tim-tim gue yang nonton. Buat gue tim gue oke sih, kacau karena badannya di luar tuh luar biasa banget. Gue bersyukur pun ada perpecahan itu tidak terjadi di tim gue gitu. Kalau tim gue, karena tim gue bener-bener tim kecil, isinya tuh 34 orang. Itu tuh bener-bener satu orang satu sektor sendiri gitu. Jadi kalau ditanya How you run it? gua, Iya. How you lead it? Kayak ada nggak ruginya di kayak lu buka pertama kali kan buka gede banget tuh. Beyond 1 Iya, Beyond 1 tuh. 800 juta. Nah, itu balik modal nggak atau enggak tuh? Balik modalnya Beyond 3. Oh, berarti itu masih Beyond 2 gua untung 6 juta. Oke. Iya. Yang lu pakai mahal kan? Untung tapi 6 juta. Untung, apa apa? Terus evaluasi beli kue basah habis. Iya juga. 6 juta. Beli kue basah habis. Iya 6 juta habis Gitu. 6 juta. Terus ya udah di Beyond 3 tuh gua pay per view pertama kali di Asia tuh. Gitu. Jepang ada Jepang sih. Jepang udah duluan cuman mereka tuh nggak jadiin main bisnis model lah karena di Jepang tuh arena gede-gede kan. Iya. Ada Ariake Arena, ada Tokyo Dome. Itu tuh yang nonton bisa sampai 50.000 orang. Jadi lu bayangin nih misalkan 142.000 nih. 42.000 nonton lu keliling. Anjir. Live gitu Live ya. gede banget. Nonton duduk. Gila sih. Jepang tuh menurut gue Jepang sama Thailand tuh whole different level lah. Mereka punya dunianya sendiri. Tapi lu jadi itu sebagai kiblat juga berarti kan. Referensi atau kayak ingin seperti itu pasti kan. Gue ya
kalau dibilang pengennya, gue pengennya ya jadi internasional sih. Jadi one day misalkan gue pengen punya fighter Jepang, gue bikin acara di Tokyo Dome. Pengen gue itu impian, itu bukan impian. Udah masuk plan. Gamenya ke sana. Iya, tapi ini gue mulai dulu di Malaysia nih 25 Malaysia. April. Gue bikin di arena di Malaysia. Ini deg-degan juga gue, cuman untungnya diterima dengan baik banget sih. Tapi di Malaysianya sendiri ada gak acara seperti yang sejenis? Sekarang banyak. Menurut gue ada satu hal yang paling jenius di Malaysia. Ini WKBS Malaysia ya. KBS itu kemenporanya mereka. Jadi mereka itu buat promotor-promotor swasta disupport, dikasih sponsorship. Itu di luar sama misalkan kayak turisme Malaysia dan lain segala macam. Itu jadi sebelum Beyond yang terdaftar itu tuh, ini gua nggak, ya ini for your information aja lah ya, seberapa W-nya KBS. Sebelum Beyond tuh ada 15 acara terdaftar. Yang seperti Beyond kira-kira? Acara combat sport lah. Combat sport, Dengan lini yang berbeda-beda. Terus setelah Beyond kemarin ngerambah ke Malaysia dari Beyond 4 gitu-gitu kan. Sekarang tercatat bulan apa nih sekarang? Maret. Dia dari Januari sampai Desember punya 80 event terdaftar yang disponsorin. 80 setahun. Anjing. Dari Kemenporanya berarti Kemenpora dari pemerintah gitu ya? Datang coy, Kemenpora datang coy ke Beyond. Oh iya. Enggak, ini yang Malaysia. Yang Malaysia. Ya gue nggak tahu ya, kalau misalkan mereka bisa datang ya gue respect banget lah. Nggak jadi. Dan lu salah satu dari Oh enggak, belum. Karena gue bukan orang Malaysia. Itu yang didukung tuh yang orang Malaysia asli. Gitu. Gua tamu, gua internasional. Swasta banget berarti ibaratnya ya. Iya, gua swasta. Gua Support juga di sono. Gua disupport as in inilah administrasi lah. Karena kan gua sebagai pendatang harus jelas kan. Iya. Gua nggak bikin Beda apa event. bedanya? Tapi kerennya mereka welcome banget. Regulasi di Indonesia sama di Malaysia tuh bedanya apa tuh regulasinya? Regulasinya. Iya, kayak yang Kalau gua langsung ke sekarang. kementerian sih. Untuk bikin event ya Iya, maksudnya. bikin event. Kalau gua langsung ke kementerian sih. Tapi kayaknya di Indonesia semua udah lewat kementerian semua deh. Oh, pasti sih. Oke. Dan mereka support. Welcome. Malaysia apa? Support. Iya, Malaysia. Support penontonnya lebih gila lagi. Gue di Indonesia nih, tapi emang gue ganti tiketing platform juga sih. Jadi di tiketing platform gue dulu gue rekor itu sekali jual tiket 4.900 itu Jing. 27 detik ya. Fuck, 27 detik. 4.900 tiket. Belum. Di Malaysia gue buka 1 detik. Ini Anjing, Beyond habis 7 tuh. ini. Iya, Beyond 7 ini. 1 detik. Gokil. Abis. What the fuck? Abis. baru buka? 1 detik. Habis. Abis. Berapa tiket? 4.900. Oh enggak, kalau di Malaysia 3.800. Gokil, gokil. Mereka 3.800 salah satu bukan kekurangan ya, ini kan more to improve. Mereka kan tata kotanya masih bisa dibangun bangunan gede lagi kan. Buat gue Malaysia cuman kurang arena-arena yang selevel tenis indoor sih. Space, berarti space ya. Ya, jadi dia itu punya yang segede Indonesia Arena namanya Axiata Arena. Terus turun namanya tuh Titi Wangsa. Itu kayak gor gitulah. Berarti kapasitasnya lebih kecil sebenarnya. Dia Gua nggak kayak ini- bukan kota tenis indoor kan space-nya bisa besar. Gue sewa tempat buat konferensi meja bundarnya di Malaysia, jadi nggak pernah ada acara sport. Namanya PWTC, Putra World Trade Center. Gitu. Terus soal kick striking tadi lo saya belum kelar ya. Kick striking ini berarti lo bikin sendiri rules-nya. Iya. Asosiasinya gimana? Asosiasinya ada namanya UCC, Uni Combat Council. Gitu tuh gue dibantu sama Kemenpora, Pak Dito. Gue waktu itu masih Pak Dito. Ini tapi diterusin juga sama Pak Erik, disupport terus juga. UCC ini gue founder, gue bukan ini operasional tapi gue di situ bikin rule set namanya kick striking. Jadi gini kan ada kickboxing, ada Muay Thai gitu-gitu kan. Nah, gue bikin rule set yang kayak MMA. Dulu MMA itu kan Kok bisa ya? sebenarnya ada rule set yang serupa. Namanya Sanda. Itu dari Cina. Oke. Ada Russian Sambo. Tapi MMA dibikin itu buat gabungin semuanya tuh. Sama juga kick striking ini jadi ada kelebihan dan keterbatasan untuk masing-masing martial arts yang bikin mereka tuh harus ada sedikit apa namanya adjusting dulu. Terus gue nanya, kenapa sekarang orang lebih cenderung kayak maunya ke boxing daripada kayak tarung kayak mixed martial arts? Kenapa orang lebih seringnya kayak maunya ke boxing gitu loh? Kalau menurut gua buat orang awam boxing kan teorinya ya
Belajarnya 2 tangan. Udah 2 aja Entertain gitu. atau Nggak, kalau buat entertain terus kan yang di-push banget dulu YouTube boxing, KSI Logan Paul, Jake Paul kan boxing. Kalau menurut gua lebih ke sana aja sih. Oh, oke. Gitu. Kalau MMA kan terlalu dalam Ya rusetnya. orang harus nontonnya ngantuk kayak Khabib lawan McGregor kayak anjing ngantuk banget coy. Orang nontonnya kayak peluk-pelukan gitu loh segala Nah, macam. besok nontonnya tidur siang dulu. Kira mau dikasihin. Ngantuk. Enggak lah, tapi kalau misalkan lu suka yang full striking, lu nonton kick striking itu seru banget. Oh, oke. Jadi sekarang tuh kan banyak yang nyebrang dari Muay Thai, nyebrang dari Taekwondo, nyebrang dari Wushu Sanda, nyebrang dari Asian Sambo apa? dari kickboxing. Itu tuh ke kick striking. Mereka bikin. Jadi kalau misalnya di kick striking itu kurang lebih ada rule set profesional kickboxing namanya K1. Oke, Wan tahu. Wah, gila Nah. tuh. Isinya gila-gila. Nah, jadi kurang lebih mirip. Lanjut. Isinya gila-gila terus. Kurang lebih mirip. Mirip. Tapi gue sekarang ada elbow. Oh, bisa elbow. Bisa elbow. Oke. Nih lu mau lihat gak? Udah Apa? ada. Coba. Sekarang tuh Dibilang bisa elbow. Maksudnya gimana? nih, jadi misalkan kita cari ya, udah mulai ada the art of kick striking gitu-gitulah. Ini lu harus bikin aku sendiri berarti. Ya, seiring berjalannya waktu makin banyak yang jago buat makin banyak yang tahu mau maininnya gimana lah. Nih, fighter Malaysia nih, Umar Almaty namanya. Gitu. Jadi mereka tuh cari caranya gimana caranya bisa memaksimalkan Rules yang ada. Ya, rules yang ada. Kita nyesuain. Tapi menurut lu Los, sekarang kan lu jadi penangannya. Kayak lu di jalan nih, yang paling efektif itu apa Los? Yang menurut lu kayak yang paling efektif di jalan kalau ketemu sama orang jahat gitu? Tinju. Nah, Tetap Tinju. tinju. Oh mau lihat nih. Cari aja kick striking Apa guys di namanya? TikTok. Apa tadi? Umar apa? tinju. Cari sendiri aja, cari sendiri. Umar kick striking. Umar kick striking. Nah, Umar. Ada juga Ada. banyak sih banyak. Ini memang begini-ginian nih ranahnya WS Gary. Makanya gue banyak nanya sama Selos sebenarnya. Iya. Gue suka nonton doang. Nonton. Berarti kick striking ini adalah Kopi. lu yang bikin, ada asosiasinya di Indonesia, Ada. terus bekerja sama dengan Kemenpora di Indonesia, Pak Dito, Iya. untuk membuat asosiasinya dan rules-nya. Iya. Berarti ini bisa dibilang olahraga baru sebenarnya ya. Olahraga baru ini olahraga profesional. Jadi Cuman ibaratnya mungkin turunan dari boxing, Kickboxing. Ya. intinya gini kan penyesuaian gitu ya. orang ini kan jadi gini di dunia ini kan liga besar tuh nggak banyak kan. Betul. Jadi kalau misalkan gua mau mainin juara dari liga dunia kickboxing mana, Oke. tapi gua mainin di rule set Muay Thai misalkan, Oke. berat lah pasti kalau lawan Muay Thai pasti kalah. Karena lawannya Muay Thai. Iya, tapi misalnya Gue nggak tahu loh bedanya Muay Thai sama kickboxing. Muay Thai Oh, beda. Beberapa beda. aturannya beda. Muay Thai itu ada clinching, Elbow, Cok. Muay Thai ada elbow. ada elbow dan ada clinching. Muay Thai ada elbow. Ada elbow. Kalau kickboxing pure nggak ada Ya, peluk-pelukan, full. nggak ada apa, nggak ada Peluk-pelukannya boleh sekali buat knee aja, elbow. Oh. tapi harus langsung lepas. Oh ini nggak boleh nih. Iya, bahasanya tuh resting clinch, no resting clinch. Jadi kalau dia gini buat istirahat nggak boleh tuh. Oh. Gitu. Menurut gue kayak sama tuh ya kickboxing sama Muay Thai. Tapi sama-sama pakai kaki tangan. Tapi kickboxing tuh pace-nya lebih tinggi. Kalau kick striking ini ngikutin pace-nya kickboxing, tapi senjatanya sama Muay Thai sama. Oh paham. Iya. Yang dilarang apa elbow-nya? Elbow 12-6 doang dari atas Oh, ke iya. bawah. Nah, gitu Karena kayak John Jones. Wah, iya, gila tuh. karena kalau misalkan Gua pengen nanya sih. orangnya lebih Makanya. tinggi, itu akan untung banget buat yang lebih tinggi. Bener sih, Gitu. oh, lebih tinggi ya. Muay Thai yang lebih diuntungkan ya. Iya. Founder dari asosiasi kick striking. Iya, gue founder UCC namanya. Iya. Dan ini Asosiasinya baru dipakai di Beyond 6 kemarin ya? Apa 5 ya? Beyond 5 pertama, Beyond 5 ya. Iya, sisi. Jadi serunya di kick striking dari apa? high pace. Oh, high Jadi dudut gitu terus. Padat ya. Terus ada judgment round kalau seri. Seronde lagi. Oh, kayak Extra bola round, tuh. extra round, Extra extra round. round. Extra time. Iya. Iya. Terus Menit ya. mulai dari Metes 3 kemarin, kenapa? Tahunya dari mana?
Abang Kai? Open scoring. Poin kan? Poinnya dikasih tahu ronde ini siapa yang menang, ronde ini siapa yang menang gitu. Gitu. Dan kemarin sempat ribet Tapi tuh, sempat Ronald ribet. Putra kemarin tuh. Jujur gitu. Gua Itu mau force nanya. major lah. Gue tetap Coba Gary nanya apa tuh? Gue mau nanya, ini kan salah satu berarti bisa dibilang cabang olahraga baru. Iya. Betul. Terus di event Beyond ini kan. Iya. Dan kalau misalnya fight seperti ini kan menang kalah ditentukan oleh poin itu kan ditentukan berarti oleh orang, Iya. oleh juri. Iya. Tapi Nah, orang mesti menentukan. ini Gary. cabang olahraga yang baru. Jurinya siapa, Los? Ada udah certified gak sih Los? Yo, kasih tahu Los. Yo, jadi Los sih si Gary ngentot. Kenapa Gary-nya tuh Gary nanya? enggak, tapi ini Nanya. Ngentot si Gary nggak jelas. Nanya aja nanya. Jadi Taunya lari doang. Dia nggak tahu ya. Jadi, Dia nggak tahu ya. Gua mewakili UCC penonton. ini bikin workshop karena sebenarnya ini tuh bukan ya menurut gue ya. Ngentot si Kalau Gary. namanya rules tuh pasti berkembang seiring berjalannya waktu. Itu soalnya aduh. Tapi jujur nih komen sih gede banget sih. Kasih tahu, Terus kasih tahu. lanjut. Orang nggak tahu nih. Orang-orang bodoh kayak ini nggak tahu. Pertanyaan apa sih? Pertanyaan apa sih ngentot? Terus sayangnya lanjutin. Tai, pertanyaan apa? Gimana Gua wasitnya? mewakili Cis dulu, cis dulu, cis dulu, cis dulu. Aman, aman ya, aman loh. Diem lu. Karena gue percaya sama lu. Yes. Orang ini bangsat. Biar salah jawab. Gue percaya sama tahu. Nggak tahu. Lu tahu. Ntar lu. Jelas ngentot si Gary ini. Sabar ya teman-teman gue ya. Tahu ya. Lawan. Tapi Ini bocah-bocah gading pisahin dah. Dulu Kem. Ini bocah-bocah kelapa gading pisahin dah. Kelapa gading. Niko penengah. Ini kelapa yang kelapa gading keluar deh. Tahu Los. tapi dia kan juga kelapa gading. Lu kan juga orang kelapa gading. Iya. Tahu. Makanya bisa. Makanya bisa, Cok. Ini ngerokok. Gue nggak kuat anjing di sini. Gua kan cuma Nanya. Dia nanya dan mewakilkan. Ini pasti udah nggak tahu juga. Karena dinilai dari orang olahraga baru. Ini olahraga baru gitu. Dan kita juga tidak ada yang menekuni olahraga di sini. Dan teman-teman di sini ada 1,3 ribu orang yang mungkin juga nggak ada yang nggak tahu. Pengen tahu dong. Si Gary ngentor. Kasih tahu Los, kasih tahu Los. Giri yang salah ya? Gary lah. Coba, ini kan sama kayak tadi lu Gary nanya gua ya. salah. Kayak sama lu nanya gua. Ini kan ada ground rules, home rules-nya Iya. maraton ya. Kalau lu lihat perpecahan kayak gini, Gue sama Baby nangis. salah siapa? Tergantung lu jawabnya apa nih. Lu jawab gitu. dulu deh. Lu jawab dulu pertanyaan Coba lu Gary. jawab dulu. Salah siapa menurut juri satu? Nggak ada sebenarnya bukan Gary. Nggak tahu. Gue nanya ke Celos nggak ke lu. Iya, lu jawab dulu ya. Biar jalan jawab ya teman-teman ya. Biar Lu jalan nggak jawab usah dulu ya. bikin kubu kotor. Ya sudah, sejauh saya emosi, kita akan mendengar jawaban Anjing. Celos ya. Kita dengar jawaban Celos akan menjawab pertanyaan kalian. Ya. Ada wasit. Ya, jawab ya. Salah. Baju gitu lagi ya. Ada wasitnya. Pertanyaannya apa tadi ya? Tadi bagaimana caranya lu? Oh, iya, sama gini. juri. Aturan baru. Jadi gini. Aturan baru, olahraga baru. wasit Peraturan profesional combat sport itu sebenarnya udah ada dasarnya. Oke. Poin itu didasarkan kepada pukulan bersih dan damage. Oke. Itu aja dulu. Jadi dengan rule set yang nggak boleh itu, kalau dia udah bisa Pukulan masuk. pukulan poin. masuk yang legal, Ya. itu dapat poin. Udah sesimpel itu aja sih. Masih sama, Bet. Oke. Jadi ngedrill wasitnya itu lebih ke teknik-teknik apa aja yang nggak boleh, yang yang tidak terhitung sebagai poin. ya yang tidak terhitung sebagai poin, sama yang mestinya kapan dipisahin, kapan dihitung, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Itu berarti kayak brief yang mesti dipelajarin oleh juri barunya. Iya, kurang lebih. Tapi gue jurinya sekarang udah internasional juga. Ada dari Indonesia, ada dari Australia, ada dari Malaysia. Oke. Berarti mereka juga mempelajari kan Mempelajari. aturan dari kickstriking ini Iya. kan. Jadi ya berhasil Iya, tapi ini kayak podcast, hostnya 9 ya. Iya. 8 deh. ngelawan olahraga lu 9 orang mah nggak ada apa-apanya. Lu juga kan aslinya begitu. Kagak, gue mah diem. Tapi lu kenapa jadi Kecetit aja gara-gara. lu kecetit? Abis ini kita beresin ya. Hah? Gue bawa satu, Visio. bukan visio, ini namanya sport massage. Zack Black Massage. Zack Black banget. Diapain Los? Black Magic. Wih, main dong. Nah, Kita bisa loh main Black Magic. Main Black Magic. Kita jago loh. Main Magic. Ya. oh beda. Black Magic beneran ini. Wih beneran. Ditunjuk keluar paku gitu. Nih bukan. Itu ilmu hitam namanya. Itu black magic ilmu hitam. Black Magic yang hitam. Kan Black Magic. Iya. Baru ngebagiin lo kalau kata orang Betawi mah.
baru mikir ya. Lu Sky. Gua ozon, enggak gua. Oh, lu ozon. Ozon gua. Ozon. Hah? Pet. Udah kesana. Ya udah ini pijit dulu kalau mau sparring mah. Gak apa-apa, sparring pijit-pijit ntar gak apa. Ini sparring gimana nih? Oke. Ini Ada tekniknya ya, Ger? Ada. Ini brand terbaik lihat. Indonesia. Gua apa ya? Plus 9 biji. Buat semua. Ya, Boleh buka ya? boleh. Punya grup. Yes, punya gua. Iya, Ini sama semua los. Nah, boleh pilih ada merah, ada biru. Merah deh. Mau biru. Nih. Asik. Dapat gelas. Asik. Foto kan? Warna merah biru. Guys. Dari Celos guys. Lu mau apa? Masih basah ya ini? Cuma 9. Lu pinjam punya gua aja ntar ya. Pinjam punya gua aja ntar ya. Ya, ntar lu pinjam punya gua aja we ya. Boleh, pinjam punya gua boleh. Belum. Sama satu orang dapat satu tote bag Airpo X Bior. Yeay. Thank you Jalos. Baju Airpo X Bior nih gua pakai. Timnas Indonesia Bion juga. Ini juga ada tingkat ketebalannya gini-gini ya? Itu 16 buat sparring. Gitu. Oh, ini 16 tuh. Iya. Kenapa enggak ya? 11. Pecah-pecah nanti. Ih, keren lu. Oh, gitu. Keren. Oh. Orang kenceng itu. Tapi kalau belum digarap saya. Andi, jangan pakai tangan. Gue cuma dapat helm. Jangan pakai tangan dong. Dia pukul pakai tangan beneran anjing untuk lu kuat, Cok. Bisa. Pukul kan Niko. Pukul kan Bang Niko pakai bogem anjing pecah. Dor ini. Terus hari ini biar kita bisa kayak lagi wedding. Nah, jadi kita enak nih gini. Ini kameranya yang ini ya? Oh nyalain. Ini beneran pertimbangan. Ini lokal paling bagus lah, oke. Steve. Lu jago ya? Aduh. Lu udah turun lu. Bisa timbang bareng. Anjing lu, Nikos 99 Cok. Satu lu berarti gua turun lu. Oh, Gimana? ini. Naik sama aku naik, Cok. Pada belajar apa ini? Ini Ipan. Kita lagi belajar boxing. Ini Ipan yang kedua ya, yang lawan petinju. Mana Kojek? Ah, ini coach gua nih. Coach. Dia Berantem yuk. Nah, Wah, latihan. dia salah satu murid guru SMP gua. Guru SMP gua adalah orang yang bikin kurikulum sport massage di Asia. Namanya Pak Daeng. Kalau ini Kojek namanya. Kojek dia akan mempraktekkan lu apa keluhannya. Coba ini ceritanya lu masuk ke Zack Black Massage. Zek. Zack. Coach. Saya pinggang saya kemarin kayak, Coach. Kayak Basah banget. Lalu jadi Mau masih basah mana nih? Nih di sini. Iya. Masih ambil yang kering nih kamu. Ambil yang kering. Coba ya. Minyak. Udah sama kaki aja, sama kaki biasa kalau kaki. Kaki lu kenapa? Dari bekas b-boy aja. Bukan b-boy, lu b-boy kemarin. Bagian kiri. Tapi ini nih kiri nih. Di sini nih. Itu bisa tadi. Pokoknya semua sakit-sakit akibat apa namanya? Akibat sport bisa dipijit sama Zack Black Massage di Pulau Ribu. Dia apa? Sakit dia lumayan di situ tuh. Enggak usah dibilang dulu. Boleh lu. Coba ya, masih sakit. Awan kan hilang. Pacar dari bunga ya? Enggak. Ini masih sakit. Iya lagi nih. Iya benar. Masih 50-an. Jangan ambil amputasi gila lu. Udah. Belum enggak ngapain rumah.
Baru dipijit. Body shot tuh, Bicong. Kanan nih. Tahan dikit ya. Ya. Berasa kok? Oh, berasa kok? Berasa. Pas kental. Cemana? 50 coba. Kaku ya coach. 70. Web. Lu ngayun jangan pakai tangan doang. Pakai wadah. Udah. Itu dia. Sumpah, nggak bohong gua. Nah, kalau udah hilang kita ngomong gini, that Zack Black Magic it. Dat Zack Black Magic sumpah. Serius? Sumpah. Itu namanya sport massage. Tadi Buat kalian semua bisa ke Pulau Ribeng ya, depan IMC ZXZ Elite Gym. coba rasa kayang. Cuman gitu dong. Rasa Itu namanya sport massage. Iya, Cok. Kalau secara penjepit bisa nggak, Coach? Bangun. Secara penjepit dari kapan? Kobra tadi. Lama. Bisa dipegang dulu, ya bisa membaik. Iya, Mau cek dulu nggak? Mau dong. Coach. Sumpah. Nah itu dia. Nyatu. Coba kayak lagi lah. Enggak lah. Aman. Nih, sakitnya di mana? Sini nih. Karena kayak kalau lebih situ. Lanjut. Lu belum pernah ada informasi ya? Pernah, aku dulu pernah. Udah lama banget. Ini Black Magic coy. Yoi, Zack Black Magic. Hilang ya. Itu. Praktek pagi di Bekasi. Sakit coy. Iya kan ya? Enggak. Jangan. Sorry. Ini berdua lu. Awas. Kayak luar sih. Anjay. Itu bunyi. Coba. Kasih tahu lah ini. Aduh. Satu lagi coach, boleh. Nih, ini saya bekas nonjok tembok. Nah, ini retak. Oh, ini retak ya bener lagi. Tahu dia Kenapa lu. lu berantem sama cewek? Nonjok tembok enggak mabuk. Oh, Mas. Tapi jangan di ini. Mau dilurusin enggak? Tapi sakit enggak? Enggak. Udah Aku muntur. 2017 2016. Lu ada lagi? Retak gitu. Lamaan. Lanjut Mas. Lamaan lu mesin. Tahu lu. Lagi bunyi. Nice. Tidur miring. Kanan. Kanan kiri. Jago, beneran jago. Ini gue sengaja pasti lu kan pasti ada yang cedera. Ya, enteng. Kita boleh semuanya nyoba. Ya nggak apa-apa kan cuman segitu. Orang sekali Enggak bisa. Berapa menit gitu doang ya. banyak